Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Sukabumi tercinta. Ketemu lagi dengan kita di podcast PWI Kabupaten Sukabumi bertajuk Klarifikasi Ruang Bicara di mana fakta tidak ditutup-tutupi. Hari ini masih dengan PWI Kabupaten Sukabumi spesial lah. Hari ini ketua ya, Kang Mulya Hermawan, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi menggantikan Kang Anom. Biasanya ada Kang Anom, nih sekarang Kang Mulya ya yang hadir di sini mendampingi saya, host biasa Ahmad Zazuli. Spesial hari ini dengan ramainya berita, ramainya situasi kondisi yang kemarin sedang ada cerita terkait dengan cacingan versus kepedulian sosial. Ini jadi menarik juga sebenarnya topik hari ini ya, Ketua ya. Hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Sosial Kadinsos Kabupaten Sukabumi, Bapak Wawan Godawan, SIP MAP. Ya. Assalamualaikum. Nanti kita nanya-nanya nih ke Pak Wawan, kita klarifikasi ya, karena kadangkala apa yang terjadi di berita ataupun di apalagi medsos ya, Ketua ya. Banyak yang memancing persepsi kita, memancing asumsi dan opini kita, sehingga muncul berbagai macam tanda kutip. Tuh, beda dengan kenyataan. Gitu. Bisa jadi berbeda dengan fakta yang terjadi. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, di salah satunya nanti kita akan mengklarifikasi kepada Pak Kadis, ya, Pak Wawan, terkait dengan bagaimana yang versi ya dari sudut pandang Dinas Sosial dan mungkin ada langkah-langkah apa yang bahkan mungkin nanti akan dilakukan gitu atau yang sudah dilakukan. Baik, langsung aja karena sudah hadir Kang Mul dengan Pak Wawan ya, Pak Kadis. Kita langsung saja waktu dan tempat. Silakan, Kang Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mulya, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi. Selamat datang Pak Kadis Sosial, Kang Wawan, best friend nih dari mulai zaman camat gitu ya, sampai jadi Kadis. Perjuangan. Gitu. Dan kita undang jam 10 malam ya. Siap, betul. Jam 10 malam kita undang. Dan kali ini Mas, ini hangat banget nih topik kita nih. Soal raya dan cacing hingga meninggal dan tentunya Dinas Sosial juga disorot gara-gara ini ya. Dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat juga. Gimana sih itu banyak. Makanya kita hadirkan saat ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bicara soal raya, kita bicara soal lain dulu. Soal Dinas Sosial. Sebenarnya apa Pak tugas Dinas Sosial itu Pak? Iya, baik, terima kasih host dan Ketua ya. Alhamdulillah saya bersyukur nih diundang hadir walaupun secara mendadak semalam, tapi karena pertemanan, persaudaraan diantaranya kan seperti itu. Saya hadir di sini. Terima kasih sudah diundang dan mungkin nanti ada beberapa penjelasan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan keberadaan Dinas Sosial di Kabupaten Sukabumi. Memang tugas-tugas kami membantu Pak Bupati Kabupaten Sukabumi di bidang kesejahteraan sosial. Ya, seperti itu. Itu garis besarnya. itu. Ya, Penting banget. Sangat penting. Karena ini tujuan negara merdeka pada akhirnya kesejahteraan sosial. Itu. Lanjut Bapak. Ya. Kemudian memang di samping itu juga ada beberapa tugas yang ditugaskan oleh Pak Bupati. Atensi Pak Bupati. Kadang-kadang di luar tupoksi kita, kalau sudah diperintahkan pimpinan dan memang di aturan ketentuannya seperti itu, melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah. Seperti itu. Garis besarnya ya. Oke. Tapi ada yang menarik nih Pak di Dinas Sosial ya, yang juga jadi sorotan nih. Selain yang raya ya. Iya, siap. BPJS PBI Pak. Oh iya, Bisa diceritakan Pak soal itu. Ini banyak banget yang nanya nih. Iya, ini sebetulnya Kenapa di hold ya? Sebelum raya muncul ini juga memang sudah beritanya luar biasa ya. Dan memang kami perlu jelaskan ya seperti itu.
sebelum tahun 2025 kita masuk kepada masa UHC non cut off ya, artinya ketika kita mengusulkan UHC BPJS itu bisa langsung aktif. Yang gratis ini Pak. Ya, yang langsung ya, baik itu PBI JKN maupun PBI APBD. Dari UHC Pak. Ya, UHC ya. UHC itu Apa itu? kalau biar tahu apa UHC itu. jadi keseluruhan sudah tercover ya, health coverage, universal health coverage seperti itu. Jadi itu istilah yang disampaikan oleh BPJS ya, seperti itu. Jadi untuk mencapai ke sana, kepesertaan Kabupaten Sukabumi dari seluruh penduduk itu sesuai dengan ketentuannya 98% dari jumlah penduduk. Dan kita kalau lihat sekarang sebetulnya sudah 98, artinya di waktu itu. Tetapi ada juga yang keaktifannya. Nah, waktu itu di 2024 itu aktifnya 75% dari 98 itu. Nah itu ada beberapa kategori kepesertaan. Ada PBI JKN yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kemudian juga ada PBI APBD yang dibiayai oleh APBD kabupaten, ada juga yang mandiri, BPJS mandiri yang dibayar secara langsung oleh masyarakat. Nah di tahun 2025 keaktifan kita menurun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemerintah pusat itu kan beberapa sudah dinonaktifkan secara otomatis. Pertimbangannya mungkin ada beberapa pertimbangan yang kami komunikasikan. Salah satunya adalah di angka kemiskinan kita. Ya. Yang meningkat atau menurun? Sebetulnya di angka 7% ya, dari dasar penetapan PBI JKN itu dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita sekarang itu 6,87% ya. Nah, itu sesuai dengan ketentuannya 6,87 kali 2,8 dikali rasionya 3,5 dengan asumsi satu keluarga 3,5. Itu rumusnya seperti itu. Jadi semestinya yang di cover oleh pusat itu di angka 700 sampai 800.000 penduduk Kabupaten Sukabumi, dan itu faktanya sekarang seperti itu. Kan asalnya 1 juta lebih, menurunlah karena di itu. Kemudian juga pada saat kemarin di awal tahun 2025 juga ada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya di situ. Itu diambil dari mana? Ya di situ kan itu integrasi dari Regsosek, registrasi sosial ekonomi yang miliknya BPS, kemudian juga ada P3KE yang Bappenas, ada juga DTTKS yang dikelola oleh Kemensos. Nah dari situ Pak Presiden mengharapkan tidak ada data banyak data, tapi data tunggal, sehingga diintegrasikan. Nah, pasca itu memang hasil integrasi seluruhnya kita juga secara otomatis di bulan Mei itu ada 174.000 warga kita yang kena nonaktif secara otomatis. Yang tadinya aktif tetapi dengan jadi nonaktif ya, adanya itu jadi nonaktif. Karena perbaikan data data tunggal itu mungkin dia tidak layak untuk dibantu. Kemudian juga kondisi-kondisi tertentu. Ada juga bahkan kemarin statement dari Pak Mensos ada yang terlibat dengan Juni kan itu ada terlibat dengan judi online, kemudian ada game online dan sebagainya seperti itu. Warga Sukabumi ini penting sekali. Itu kenapa kemarin mungkin ataupun ada saja yang seperti itu. Kemarin itu yang di cleansing pusat itu luar biasa, hampir 1 juta lebih dari PBI itu. Sehingga berarti ada termasuk Sukabumi. Sukabumi itu di angka 174 di bulan Mei. 174.000 ya. Dari awalnya kurang lebih 1 juta itu, maka banyak masyarakat yang datang ke kita, Pak, punya saya tidak aktif. Pas saya mau pakai berobat ke rumah sakit, ternyata tidak aktif, kartunya ada. Nah itu yang tapi itu tidak ada pemberitahuan, Pak. Maksudnya otomatis, Pak. Otomatis ya. Nanti mungkin ada forum juga untuk klarifikasi ya. Ada klarifikasi. Kemarin juga Kemensos menyampaikan ketika klarifikasi nanti ada urgensinya, Pak. Nah, kita juga melakukan ground check lagi ke lapangan, betul enggak yang bersangkutan karena cleansing otomatis. Kemudian juga faktanya dia sebetulnya layak. Nanti itu diusulkan lagi. Nah, tapi kita masih ada beberapa langkah yang harus kita. Data sen kita masih dalam posisi progres ya, sedang dalam progres, tapi itu sudah
harus dipergunakan. Seperti itu. Jadi BPJS PBI ini BPJS yang dibayari oleh pemerintah. Pemerintah. Dan itu dari pusat, Pak, ya? Ya, ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Oke, sementara ternyata ini wargi Sukabumi Ya, awas ya, harus jangan apa nih? main-main judi online. Ya, jangan itu juga penting buat ya. dan sebagainya, karena sekarang didetek ya. Terdeteksi, Pak, terdeteksi. Ya, awas. Punya kendaraan roda 2 saja melebihi batas itu terdetek, Pak. Terdetek. Sudah masuk itu ya? Sudah masuk. ya. Ada sebuah sistem yang luar biasa yang diterapkan oleh kementerian itu, dia bisa mendetek misalkan dari sisi rumahnya sampai isinya. Itu teknologi yang luar biasa sehingga pada saat kemarin kita komplain, Pak, banyak masyarakat kita yang kena, Pak. Ini diantaranya ada yang rumahnya ada garasinya, ada mobilnya itu. Diantaranya yang lebih seperti bagus itu. sih, Pak. Ya. Apalagi yang mungkin yang ini nanti ini saudaranya Pak Kades atau ini saudaranya Pak RT. Ya. Tapi kita juga masih ini bagi yang memang layak kena ini ya, kena nonaktif. Ini juga yang menjadi kita komunikasikan dengan pihak pusat. Tetapi ada juga yang perlu penjelasan juga. Pasca cut off itu kita di tahun 2025 plat ya di angka 420.000 warga Kabupaten Sukabumi yang dijamin melalui PBI APBD. Kurang lebih 100 berapa miliar ya dalam jadi satu ini tahun. jadi UHC tadi Universal Health Coverage Iya, tadi health coverage itu. kemudian ada turunannya Turunannya akhirnya, ada. yang diputuskan orang yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Iya, ada. Jadi yang tidak aktif, kita juga memang sebetulnya kalau pemahaman saya secara pribadi pinginnya semua orang dijamin oleh pemerintah karena ini hak dasar ya. Tetapi karena mungkin keterbatasan pemerintah juga sehingga menentukan kriteria tertentu. Ya. Siap. Lanjut Ketua, nih terkait dengan Dinsos seperti dulu itu nih. ya. Soal BPJS PBI ini. Iya, siap. Pak, kan itu hak semua masyarakat. Ya, Ya. betul. Bagaimana bila ternyata ada masyarakat yang kurang mampu, tiba-tiba dia dibawa ke rumah sakit karena menderita sakit gitu ya. Ya. Terus dia memang belum pernah mendaftar atau tidak mendapat PBI, sementara tercover ya. pernah ada teriak, wah saya nggak bisa pulang nih, karena saya nggak ada duit, sementara saya nggak tercover oleh BPJS PBI. Nah itu seperti apa? Ya, betul ya. Di awal memang kita agak kesulitan untuk menangani hal-hal seperti itu. Kadang-kadang masyarakat lapornya ke kita sudah di rumah sakit mau pulang. Ini yang menjadi kesulitan kita ya. Nah, jadi kita tidak ada komunikasi awal, tapi pas mau pulang baru bilang ke kita, Pak, saya mau pulang, ini ditahan. Nah ini yang. Nah oleh karenanya memang di anggaran kita tidak kemarin belum tersedia ya. Tapi saya menyampaikan kepada pimpinan, ke Pak Bupati, ke Pak Wakil Bupati, ke Pak Sekda bahwa orang dalam masa tunggu kan yang sekarang itu ketika masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan PBI, APBD, BPJS yang oleh PBI kan ada masa tunggu ya. Kalau dia mengusulkan misalkan bulan ini nanti di awal bulan berikutnya ini akan aktivasinya kan seperti kan masa tunggu tadi seperti yang disampaikan oleh ketua. Bagaimana jika masyarakat yang dalam kondisi darurat gitu ya, dia harus segera dari masyarakat miskin dari masyarakat miskin dulu karena kita ada prioritas itu. Dari masyarakat miskin dia perlu penanganan darurat seperti itu harus segera. Nah kemarin kita sudah bersepakat dengan pemerintah daerah, saya sampaikan melalui dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian juga itu agar bisa dilayani oleh rumah sakit umum daerah. Nah, karena kita memiliki rumah sakit umum daerah. RSUD ada Pelabuhan Ratu, ada Sekarwangi, ada Sagaranten, dan ada milik provinsi yang di Jampang Kulon. Yang provinsi ada jaminan melalui Gakinda. Itu pun ada keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kita dari datasen itu. Mungkin dia desil berapa? Desil 1, 2, 3, 4 sampai desil 5. Itu yang menyatakan itu dan dia berhak mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang memang dalam kondisi darurat dan memang sedang asal komunikasi dari awal. Nah, makanya kemarin itu pasca kejadian yang kemarin sempat viral itu, kita mengambil langkah-langkah daripada kita menyesali itu dengan terus-terusan tanpa langkah ke depan, kita melangkah ke depan. Ini harus menjadi contoh, harus menjadi pelajaran buat kita.
kedepannya harus seperti apa, memberikan pelayanan tanpa kita melihat kemarin kan mungkin nggak ada biayanya, mungkin ada masalah-masalah dan sebagainya. Sekarang kita sepakat semuanya. Makanya kemarin kita juga turun menyampaikan, memang kita agak saya juga merasa bahwa edukasi kepada masyarakat juga komunikasi, informasi, edukasi juga masih terbatas. Nah ini yang mungkin nanti minta bantuan teman-teman untuk bersama-sama lah kita. Berarti tetap bisa dibantu Pak ya. Insya Allah Walaupun kita kayak yang penting ada komunikasi lebih awal dan kita nanti mungkin akan mengecek dari kelayakan yang bersangkutan. Gimana caranya Pak mereka untuk memproses itu gimana caranya Pak? Biar Caranya kan seperti biasa ya. Tahapannya jelas administrasi kependudukan untuk memastikan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sukabumi. Dan memang tepat layak dibantu. Itu. Kemudian mungkin nanti saya kemarin juga pada saat rakor dengan Pak Bupati menyampaikan ke teman-teman karena sistem sudah ada sebetulnya. Kalau kita belajar dari kasus itu sistem sudah ada sebetulnya. Di tingkat desa itu ada posyandu, ada kader, ada bidan desa, ada pembina desa, ada babinsa, ada babina. Sistemnya sudah ada. Ya, jadi ini tinggal bagaimana kita mengefektifkan sistem. Jadi ini Ketua Pak Wawan, ada satu hal yang harus kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Betul. Kepedulian sosial mungkin ya. Betul. Ya, kepedulian sosial dan langkah-langkah awal ya. Karena kita terbiasa kadang kalau sudah parah baru teriak. Betul. Akan tetapi ya ini menjadi evaluasi bagi kita bersama, kepedulian sosial kita bersama bukan hanya dari pemerintahan, tetapi dari keluarga, lingkungan, ya mungkin untuk kita bisa saling bersama-sama, ya saling memperhatikan, saling peduli sosial, ya sesuai dengan kita sebagai orang Timur, sebenarnya kepedulian sosial nomor satu. Nah ini kenapa kok sampai terkikiskan begitu kan saat ini? Nah, ini mungkin perlu kita evaluasi kembali. Dilanjut Kang Mul. Cuman yang menyenangkan sekali, yang menggembirakan ternyata dari jawaban Pak Kadis bahwa yang miskin itu nggak usah khawatir. Ya. Sebenarnya sudah ada sistemnya. Tetap sistemnya sudah dibantu walaupun dia belum menjadi peserta BPJS PBI. Itu warga Sukabumi, bisa silakan bisa didengarkan. Akan tetapi sekali lagi komunikasi dari awal, ya Pak Kadis. Komunikasi dari awal. Jangan sudah terjadi sesuatu yang kritis, kronis baru melangkah. Gitu. Tinggal hubungin desa atau hubungin dinas sosial langkahnya, gitu Pak ya. Langkahnya? Ya kan sistem sudah ada ya di wilayah itu ketika saya sampaikan pada saat beberapa kesempatan kemudian bahwa ketika teman-teman yang bertugas di wilayah di situ kan mungkin ada bidan desa di bidang kesehatan menemukan kasus-kasus tertentu dia segera lapor. Lapor ke Kades juga lapor secara berjenjang. Kalau kemarin mungkin terputus ya. Terputus di mana nih? Sampai ke Pak Kades mungkin tidak ini. Tapi nanti ke depan menjadi evaluasi kita semua berjenjang, melaksanakan tugas masing-masing. Pak Kades sampai mana tugasnya, nanti tugas kita tugas yang berikutnya dan sehingga berjenjang sehingga tidak ada komunikasi yang terputus. Sehingga ketika masyarakat ada diketemukan kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara khusus, kemudian yang pertama tadi saya sampaikan identitas diri itu paling penting. Paling penting. Kemudian juga ditanyakan lagi kalau memang dia dari keluarga masyarakat miskin, keluarga miskin ditanya juga jaminan dan perlindungan sosial, diantaranya kartu BPJS itu kan. Apakah dia memiliki atau tidak? Kalau memang belum memiliki, walaupun dalam masa tunggu, dia segera usulkan ke kita dengan catatan-catatan tertentu kan gitu ya. Ini harus segera dilawat, darurat lah gitu. Prioritas menjadi prioritas seperti itu. Kemudian ini dijelaskan. Tadi kata Kang Ketua bahwa ini harus segera, tapi BPJS-nya belum keluar kan gitu. Kisnya belum keluar. Tadi ya tahapannya. Segera dilakukan rujukan dengan pendampingan dari petugas. Nah, saya harapkan jangan sampai dia berangkat sendiri. Ya, dia berangkat sendiri dengan itu kan sampai ke rumah sakit dia tidak tahu apa yang itu. Akhirnya balik lagi. Kalau bisa minta pendampingan. Iya, kan ada tugasnya di situ. Kalau ketika dia mau ke rumah sakit, ada kan di desa itu ada bidan desa ataupun ada kader yang bisa mendampingi. Nanti dirujuk ke puskesmas kan bertingkat itu. Fase 1 puskesmas, oh ini apakah dia hanya cukup sampai ke puskesmas? Kata puskesmas, dokternya di situ menyatakan ini harus ke rumah sakit. Tadi kalau memang belum memiliki jaminan kesehatan tadi ya dalam masa darurat,
kita melayani yang ke rumah sakit umum daerah milik Kabupaten Jadi Sukabumi. catatannya nomor 1 ini warga Sukabumi, Ya, siap. KTP. KTP betul. Nah, ini KTP harus punya ya, Ya, sebagai warga negara. Kalau yang belum jangan tidak boleh sepelekan. Ya, KTP itu betul. kartu sakti, itu kartu paling sakti ya kan. Ini Yang juga kita ada miliki. kasus yang luar biasa ya, Ya, bagi keluarga nih. Saya kemarin menemukan kebetulan ketemu dengan para kader nih di Cidahu, kemarin turun ke lapangan untuk ternyata mereka tidak melihat status di KTP itu. Ada satu keluarga misalkan begini, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Dia punya KTP, dia tidak melihat statusnya. Di KTP itu siapa? Kan gitu ya. Ya. Apakah dia sudah menikah? Nah, gitu kan ini juga penting nih. Pekerjaan, Edukasi kepada masyarakat. Dia sudah menikah deh, status KTP-nya masih ini. Istrinya juga ketika di ini kan statusnya masih gadis dan masih. Iya, betul. Nah, ini juga nggak bisa kan gitu. Perhatian tuh, Nah, perhatian. ini Jadi menjadi satu perhatian. denda. Kan? Nah, terus ketika saya sampaikan ke kader itu, kader coba di ini. Ada juga pemahaman masyarakat. Nanti saja kalau sudah punya anak, ini baru bikin kakak. Ini Betul. juga menjadi Menjadi persoalan warning untuk kita. masyarakat ya. Iya, ini juga kan permasalahan-permasalahan sosial ya. Jadi menarik juga nanti Iya. Pak Kadis apa namanya Kesehatan. di Ya, Sukabumi juga. nanti penjelasannya secara komprehensif dari Kadisduk nih. Oke. Ini saya hanya menemui beberapa kasus yang ketika itu menemukan oh begitu, oh ternyata masalahnya padahal punya KTP. Iya. Ternyata pas dilihat KTP-nya masih sendiri kan gitu. Ini Kakaknya. menjadi deteksi dini nih, Iya, early betul. warning ya untuk ke Makanya, depan ya, agar masyarakat juga karena apa KTP status bahkan dan Ya, sebagainya, apalagi status. tidak punya Ya. itu ketika something happen sesuatu terjadi gitu Betul. itu akan mempersulit. Iya, Betul, bahaya. Nah, gitu. Nah, kembali lagi ke apa namanya tadi kepedulian sosial kita saling mengingatkan. Kalau yang belum harusnya punya KTP, belum Ya, ini harus segera ngurus. Karena apa nanti ketika ada hal Sesuai tertentu, dengan status ya. sesuai dengan status juga kalau yang tiba-tiba ada perubahan status ya. Tapi Iya. kadang ada yang juga ini Pak Kadis. Iya, Wah mungkin saya benar. biar kelihatan perjaka terus. Ada Pas juga mau tuh. digunakan untuk kepentingan tertentu tidak bisa digunakan. Akhirnya kan Rugi menjadi sendiri, Pak, ya. Rugi sendiri. Nanti fatalnya kalau udah rugi sendiri nyalain Iya, pihak lain lagi nyalakan kan sana gitu. sini kan itu seperti itu. Nah ini yang perlu kita edukasi juga kepada masyarakat. Nah, ada lagi yang sekarang lagi dikejar-kejar nih sama orang tua nih ke dinas sosial nih. Soal sekolah rakyat, Pak. Oh ya siap. Gimana, Oh Pak, iya sekolah itu, rakyat? itu erat dengan kaitannya dengan dinsos ya. Iya betul betul. sekolah betul. rakyat. Gimana, Pak? Ya. Menarik ya terkait dengan sekolah rakyat ini. Kemarin kita di awal tahun ajaran 2025-26 ya, nah, 2026. Jadi memang kebijakan pemerintah pusat melalui Pak Presiden dengan melihat kondisi masyarakat miskin kita ya yang tidak bersekolah karena tergendala dengan biaya dan sebagainya. Bisa sekolah kan memang sudah gratis ya hari ini, mungkin tergendala dengan ongkos berangkatnya kan ongkos ya. berangkat. Terkendala dengan uang jajannya, terkendala untuk beli bukunya, walaupun di beberapa sekolah menerapkan itu kan seperti itu ya, ada BOS dan sebagainya, mungkin itu tidak cukup maksimal untuk melayani masyarakat. Makanya ada Sehingga, konsep sekolah rakyat ya, nih. Saya jadi keingetan zaman dulu SR. konsep sekolah rakyat itu bukan sekolah rakyat seperti zaman dulu ya. Nah, ini sekolah rakyat ini yang dibentuk, yang dibuat untuk khusus masyarakat miskin dalam upaya merubah mindset mereka. Jadi ketika mereka bersekolah di itu, ini diasramakan. Bang ya, Pak Ketua ya. Jadi Ini kayak kobong diasramakan. nih, jadi Iya. Enggak kayak boarding school loh yang Ya, sekolah kayak elit. boardingnya. Kayak sekolah elit. Jadi yang kebetulan Kabupaten Sukabumi ini mendapatkan alokasi di tahun ini untuk ajaran pertama ini 100 siswa. 100 siswa. Dipilih Pak itu Iya, dasarnya dari apakah masyarakat, hanya dari ekonomi atau ada standar lain apa Iya. namanya prestasi atau apa? Sesuai dengan juklak juknis yang dikirimkan oleh Kemensos. Ini kerjasamanya multi kementerian, ya. Multi kementerian. Yang ngebangunnya dari Kementerian PUPR. Oke. Yang membuat kurikulumnya dari Kemendiknas, yang menyediakan siswanya dan mengelolanya Kementerian Sosial. Nah, sebetulnya Kementerian Sosial di pusatnya, tetapi ke daerah ada Dinsos. Ya. Ya, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi karena ada sekolah sementara ya, karena memang nanti terintegrasi dalam satu tempat kan gitu ya. Ini saya ceritakan dari awal. Jadi kita ditugaskan di awal tahun ini untuk merekrut 100 siswa SR jenjang SMP. Nah, dengan pertimbangan kenapa SMP tidak SMA ataupun SD. SD kan kita masih kondisi masa transisinya agak ini ya, masa tumbuh kembangnya kita. Kemudian juga fasilitas yang tersedia di kita.
Jadi kita menggunakan sentra Palamarta. Pilot ini Pak. Ya, pilot proyeknya di Kabupaten Sukabumi sentra Palamarta yang di Cikiwul. Bukan yang sentra Marta yang di Kebon Randu. Nah, di Cikiwul, nah di situ dulu itu digunakan untuk penyandang HIV kalau nggak salah. Iya, ya. HIV. Nah itu di Cikiwul dimodifikasi, direhabilitasi sehingga bisa menampung 100 siswa jenjang SMP. Dari mana siswanya? Nah kita dari awal sudah dikirim oleh Kementerian Sosial itu sebanyak 26.000 anak usia sekolah. Ya dari usia 7 sampai 17 tahun, 16 tahun ya kalau salah. Milihnya gimana tuh Pak? Nah, kita padankan, Pak. Kita padankan dengan Dapodik, kita pilih juga karena sistem sekarang memungkinkan itu, kita pilih juga muncullah yang sesuai dengan Dapodik dengan itu di angka 12.000. 12.000 kita padankan lagi dengan datasen, dengan semua ya. Disaring hanya menjadi 100 orang. Enggak disaring Pak, disaring sampai 1.500. Yang betul-betul sudah pick by name by address. Nah kita menggunakan SDM PKH ya. Di wilayah kan ada pendamping PKH ya. Ada pendamping PKH yang mendampingi KPM yang mendapatkan bansos PKH. Ya, mereka dilibatkan karena dari situ kan penerima manfaat PKH ini kan dikategorikan keluarga miskin dari situ, dari keluarganya, dari masyarakat. Ya alhamdulillah dari 1.500 itu kita mendapatkan yang mendaftarkan ada link khusus ya untuk pendaftaran itu 156 calon siswa ya. Calon siswa ditetapkan yang pertama oleh Kepala Dinas Sosial, kemudian juga kita dilakukan seleksi oleh tim ya. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya kan kita tidak memiliki pengalaman di SPMB ya. Tapi karena ini SPMB-nya khusus untuk orang miskin, kita juga melakukan pengecekan di lapangan betulkah orang itu dari keluarga miskin layak dibantu dan anaknya mau. Kan tidak semuanya mau juga. Ya, ini juga ada kendala nih ketika anaknya mau orang tuanya tidak mengizinkan. Ketika orang tuanya mau, anaknya tidak mau. Ini juga harus ke semua unsurnya, jadi semuanya mau dan ada pernyataannya. Ya alhamdulillah sampai kemarin di tanggal 14 itu MPLS ya. Launching MPLS. Finally Pak, ini 100 siswa. 100 Jadi siswa. beruntung sekali yang 100 itu. Dari ribuan Ya dari calon. data yang ada kita di cross check, dipadankan. Jadi puluhan ribu. Muncullah 100 yang dengan pernyataan itu juga bukan tanpa dinamika. Itu fasilitasnya kan level boarding school Pak ya? Iya, kalau kemarin saya pada saat itu kan kita juga perlu edukasi kepada orang tua ya, terutama mungkin hal yang baru. Ada juga ada apa ya ungkapan yang unik ya. Ketika saya sampaikan ibu boleh bandingkan bukan untuk merendahkan posisi keluarga, tetapi boleh dibandingkan di rumah dengan di sini. Dari sisi tempat tidur, ya mewah di sini yang namanya asrama, tempatnya baru kan gitu. Sekolahnya, pakaiannya diberi, makannya dikasih, dibanding dengan makan di rumah mungkin ya kalau lihat dari kategori itu mungkin hanya sekali atau 2 kali, cukup kecukupan gizinya juga masih pertanyakan. Ini sudah level gizinya di. Cuman bahaya nih Mas kalau kayak gini. Nanti tahun depan banyak yang mau daftar nih gimana? Iya, di awal kita agak kesulitan untuk mencari siswa ya. Tapi ketika tahu di beberapa mungkin ada juga yang namanya dinamika siswa yang diasramakan, ada yang ingin kabur, nggak betah dan sebagainya, kangen orang tua. Nah ini yang itu sudah menjadi kewenangannya pihak sekolah ya, karena di situ sudah ada manajemen sekolahnya, ada wali asuh, ada wali asrama, ada guru-gurunya. Jadi yang paling bahaya itu kalau ada yang namanya homesick ya. Homesick ya, rata-rata kangen rumah. Ya kemarin juga sempat ada tapi kita berikan kesempatan sehari pulang. Tapi alhamdulillah lah. Relatif ini berjalan bisa. Jadi nggak bisa ya inisiatif orang tua untuk mendaftar ke sekolah rakyat tuh nggak bisa Pak? Boleh, tapi dengan catatan dia dari kategori miskin. Daftarnya kemana Pak? Itu ada linknya, tapi biasanya menghubungi SDM PKH. Ya, pendamping PKH. Oke. Nanti mungkin di tahun ajaran baru kita karena ini sudah selesai ya untuk rekrutmen siswa baru SR itu nanti dibuka lagi mudah-mudahan tahun depan. Nah ini terkait dengan lokasi ya kemarin kita di
oleh kementerian itu diharapkan untuk segera mengusulkan, dan kita sudah mengusulkan calon lokasi nanti dibangun terintegrasi. Di situ ada SD, ada SMP, ada SMA jenjangnya. Nanti ini diharapkan ada anak yang siap bekerja, nanti ada DNA Tapi talentnya. kalau langsung misalnya masyarakat yang tidak tahu Pak, misalnya ingin berkonsultasi ke Dinsos, dilayani? Bisa dilayani, Pak. Dilayani, Pak. Wargi Bisa. Sukabumi jangan Dilayani, ragu-ragu pasti. ke Dinsos. Enggak apa ada masalah masyarakat datang mau urusan dinsos mau enggak, yang penting datang mau konsultasi, insya Allah dilayani. Atau nggak perlu ke Dinsos sebenarnya. Jadi ibu-ibu deketin PKH aja. Iya, PKH-nya. sana. Saya Kader-kader PKH itu dideketin. kalau itu mereka penting itu. menolak untuk, saya sudah sampaikan kepada mereka karena mereka ini statusnya akan naik menjadi P3K ya. Nah, mereka itu statusnya nanti akan mudah-mudahan ke depan menjadi pekerja sosial. Jadi berkewajiban untuk melayani Iya, masyarakat. makanya kemarin saya belajar dari kasus-kasus yang sudah ada, mereka harus turun memberikan informasi kepada kan kita juga tidak bisa menangani kalau tidak ada informasi dari masyarakat seperti itu. Ya, dari sekolah sekarang soal ini Pak. Apalagi nih, Iya. ini Wargi Sukabumi lagi nunggu-nunggu nih. Mana yang terkait dengan cacingan ini Iya. kasusnya ini? Bukan, gitu. wanita tunasusila Pak. Seperti apa sih kalau tugas Dinsos itu sebenarnya terkait Iya. dengan itu? Ya dengan WTS Iya, ya. ini wanita kan wanita kita tanpa itu susila. ada tugas kita di PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Iya. Itu banyak sekali. Ini Apa ada Pak istilahnya Pak? penyandang PMKS. penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS, Ya, di antaranya fakir miskin, tunasusila, gelandangan, pengemis dan sebagainya. Anak jalanan, Mbak ya. Ya, anak jalanan. Sampai dengan narkoba mungkin. Ya, korban narkoba, anak dengan korban kekerasan dan sebagainya, korban nafsa juga kan seperti itu. Banyak ya. Ada 26 yang sesuai dengan Permensos itu. Tetapi ini juga dibatasi oleh kewenangan juga. Ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah itu ada di luar panti. Kalau panti ada provinsi, ada pusat. Nah, di luar ini. Tetapi hari ini ketika memang banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini ada anak jalanan, kenapa tidak dioperasi? Kan gitu ya. Nah, ini yang harus terjelaskan, terinformasikan kepada ini. Karena kita tidak memiliki kewenangan untuk operasi. Kewenangannya Nah, itu kewenangannya ada ada di Satpol PP Satpol karena PP. sudah Trantibum kan gitu. Gakperda Mereka sudah mengganggu Trantibum. Nah, nanti tindak lanjutnya oleh kita, Dinsos. Apakah mereka direhabilitasi atau mereka dipulangkan ke orang tuanya. Dengan pendampingan, ada pendamping rehabilitasi sosial kan gitu ya. Nanti memberikan ini kan rata-rata mereka kurang perhatian dari keluarganya. Ini juga yang menjadi persoalan kita ya. Ada anak-anak telantar, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi nanti yang operasinya ini juga kerjasama kan. Tetapi Satpol PP juga mungkin tidak bisa operasi kalau pertama dari pembiayaan, dari personil dan tidak ada apa. Sepanjang mereka tidak mengganggu Kamtibmas kan gitu ya. Trantibum, mereka sementara kan tidak bisa melakukan ini hak orang dong kan gitu ya. Mengganggu kemudian tangkap, ditangkap pun mau dikemanakan ini kan gitu. Ini harus ada koordinasi dulu, baik dengan dinas sosial kabupaten maupun dinas sosial. Hasil asesmennya nanti mau dikemanakan, mau dikepantikan, pantinya yang mana yang menerima ini. Kita harus koordinasi. Tapi di Kabupaten Sukabumi ini panti banyak Pak. Ini yang di Nagrak itu panti milik dikelola oleh provinsi Pak. Provinsi. Provinsi di Tapi situ. kalau pihak swasta bisa mengadakan Yayasan namanya LKS, Lembaga Kesejahteraan lembaga Sosial. kesejahteraan Ya, sosial. nanti ada LKSA anak, ada LKS LU lanjut usia, ada LKS khusus ODGJ kan gitu ya. Berarti punten, masyarakat sendiri sebenarnya boleh ya. Boleh. Untuk ikut membantu. Nah, ya. Wajib boleh. sebenarnya. Dia Wajib ya. membentuk. Misalnya ada yang secara advance ya, mungkin ada warga Sukabumi yang punya kelebihan harta benda, kemudian ingin menyumbangsihkan untuk kebutuhan sosial, misalnya kemudian bikin panti atau bikin apa sebagainya, itu bisa ya Pak? Boleh, dengan catatan dia memenuhi kan ada sertifikasi, ada akreditasi LKS itu. Terdaftar di lembaga kita Kementerian Sosial kan nanti kalau dia levelnya level mana nanti rekomendasinya dari mana. Itu kan berjenjang ya. Nah, ini sangat bisa gitu. Sangat memungkinkan, sangat boleh dan kita juga sangat membutuhkan itu ketika terjadi hal-hal emergensi di masyarakat. Seperti yang hari ini coba di Kabupaten Sukabumi kita agak tidak terlalu
berat ya kalau harus mengirim yang provinsi untuk ODGJ. Kita lagi booming nih ODGJ nih. Katanya semakin banyak ODGJ ini. Iya, kan Apa mungkin itu apa pengaruh banyaknya medsos atau gimana itu? Enggak, kadang-kadang tiba-tiba di jalanan ada 5, ada 2 gitu. Tiba-tiba itu di kan- jalanan gitu. Iya. itu kan Apa dari dulu memang sudah banyak tapi tidak terpantau, tapi sekarang banyaknya dari media Ini atau yang- medsos yang iya, muncul akhirnya jadi booming atau gimana menurut Pak Kadis ini? Iya, fenomena ya gitu. Jadi memang ketika hari ini kondisi-kondisi seperti itu banyak nih, terutama yang di masyarakat, Pak. Ada keluarganya karena mungkin ini juga Tekanan ekonomi ya atau tekanan depresi sosial karena apa itu, Pak? berbagai hal ya. Ada memang dari sisi ekonomi, mungkin ada juga yang karena depresi masalah keluarga kan gitu ya. Ada juga hal-hal yang lain yang mungkin Yang kemarin sempat saya diskusi Pak dengan beberapa rekan-rekan. Jadi maraknya medsos juga berpengaruh dalam orang tertekan. Kalau dulu orang nggak bisa lihat, nggak bisa membanding-bandingkan diri. Nah kalau sekarang dengan adanya medsos yang sangat begitu ya ada berbagai Jadi salah macam satu platform. faktor tambah orang gila medsos gitu. Jadi akhirnya, oh waduh ini begini, akhirnya semakin tertekan tuh kehidupan. Tapi ini Mas belum dijawab nih. apa itu? WTS itu apa konteksnya dengan dinas Nah, sosial? Apa Iya, kerja apa aja gitu? kan Banyak tadi di ya Sukabumi juga. kalau dia sudah mengganggu ketentraman ketertiban ya, Ya. seperti itu sudah mengganggu kan biasanya masyarakat yang terganggu dengan aktivitas mereka ya gitu ya, aktivitas mereka terganggu, mereka berhak melapor ya ke instansi berwenang. Berarti dalam hal- dari respon masyarakat dulu. Iya, respon masyarakat kan kita tidak bisa serta-merta atau memang secara kasat mata dia sudah mengganggu atau ada periodisasi tertentu untuk menciptakan cipta kondisi ya. Ya, Nah, namanya di Satpol PP itu cipta kondisi, menciptakan ini apa ininya. Nah, itu tapi tetap kalau memang mereka mau ditangani secara komprehensif ke panti harus juga koordinasi dengan dinas sosial juga kan. Nanti ketika dia mampu kita mampu tangkap, mampu ini tapi tindak lanjutnya tidak ada. Dia harus Dibina ada kan Pak nanti ya? Ya, Mereka dibina ya? dibina ada pantinya di provinsi juga ada panti bina ya. Seperti itu yang kemarin di itu, tapi juga mungkin ini diselaraskan dengan jadwal waktu ya. Karena kan periodik ya di provinsi itu mungkin periode ini ada program di tahun ini ada program sekian kegiatan karena ini kan periodiknya enggak dalam 1 tahun mungkin 3 bulan untuk membina mereka, kemudian juga nanti dipulangkan ke keluarga. Nah itu nanti kita melakukan pembinaan juga, Nah, ini pemantauan seperti itu. Ketua, terkait dengan apa namanya wanita tunasusila tadi atau apa istilah yang sekarang lebih ininya apa Pak? Ini menarik juga karena kan kalau dulu kan cenderung terlokalisir ya Iya. dalam Iya. sebuah lokalisasi. Kalau sekarang lokalisasi bisa menjadi bagus kalimatnya. Sudah tidak image-nya tidak harus Ada acara loh lokalisasi. Tapi lokalisasi band juga. itu bukan Itu jangan tempat salah-salah ya. bidal. Ada acara itu. Top itu acaranya itu. Nah, jadi sekarang lebih apa namanya menggunakan aplikasi. Iya, iya. Iya, Deteksinya kita- itu lebih iya. ini juga lebih mudah sebenarnya mendeteksi Tapi Pak, Mas ya. kasihan Iya. nih teman-teman pasti nunggu yang soal Raya nih. Raya, Nah, ya. kita Oh, langsung nanti aja nih kalau Nanti Jadi kita tadi bahas lagi ya tentang Karena khusus belum lokalisasi nanti Oke, ada. ada khusus tentang itu. persoalan-persoalan itu ya penyakit masyarakat ya. Karena menguasai sekali kalau soal itu, Iya. tapi kita lain. Pengalamannya Iya. udah pengalaman pribadi nantinya. Nah. Baik, Ketua, berarti sekarang karena warga Oke. Sukabumi juga dari tadi ini sudah hampir setengah jam. Iya, iya, iya. Kita ngobrol terkait dinsos ya, apa tugas, tupoksi dan sebagainya. Mungkin warga Sukabumi sudah cenderung lebih mengerti sekarang. Oh, berarti sebenarnya dinsos itu begini. Oh, berarti kita bisa mengakses ke dinsos itu caranya begini dan sebagainya. Tadi bab sekolah rakyat, bab apa namanya PBI ya, BPJS PBI dan sebagainya. Silakan kalau yang bertanya masalah Raya, ya, bagaimana dinas sosial sebagai salah satu OPD di Pemkab Sukabumi menyikapi, kemudian merespon dan sebagainya, serta mungkin ada langkah-langkah antisipasi dan sebagainya. Ini waktunya kayaknya. Oke. Ya, sekarang kita akan ngebahas nih fokus Ya. terkait dengan kasus layak. Beberapa waktu ke belakang, tepatnya mungkin 13 Juli ya tahun 2025, ada seorang balita ya yang berasal dari Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, ditemukan berada dalam kondisi ya yang cukup memprihatinkan. Memang kalau lihat foto-fotonya, saya sendiri pada waktu karena saya bukan yang menginvestigasi atau ketemu pertama, tapi yang lihat, aduh, ini Nggak kok kuat, saya kasihan nggak banget. kuat lihatnya. Saya sendiri apa namanya melihat cukup apa ya sangat mengetuk dada gitu, bahkan bukan mengetuk tapi menohok betul. Kenapa
Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, kecenderungannya yang berkembang banyak, entah dari media ataupun dari medsos, mencari black sheep, mencari kambing hitam. Ya. Ini salah siapa? Karena akhirnya tunjuk menunjuk nih, oh ini salah ini, salah ini, salah ini gitu. Nah, hari ini kita menghadirkan khusus Pak Wawan Kodawan selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk kita melihat dari sudut pandang lain ya, yang mungkin fakta yang terjadi, kemudian bagaimana sebenarnya dan langkah dari pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini yang untuk dinas sosial nanti seperti apa. Karena ini terkait dengan beberapa dinas juga ya, nanti ada dinas kesehatan, dinas sosial, desa dan lain sebagainya. Nah, hari ini spesial kita hadirkan beliau, kita akan mengulik dan mengklarifikasi bab raya. Makanya tadi di awal kita sampaikan ini kasus cacingan versus kepedulian sosial. Silakan untuk ini kan tanyakan. Pertama-tama kami dari tim klarifikasi podcast dan PW Kabupaten Sukabumi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik kita Raya, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan untuk menghadapi semua ini. Dan kita semua terhindar betul. Ya dari hal seperti Dan ini menjadi pengingat kita lah agar kita berbuat lebih baik. Nah, soal Raya Pak Kadis, kok bisa disangkut-sangkutkan dengan dinas sosial gitu Pak? Apa masalahnya Pak? Ya, yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan turut berduka cita dan prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh keluarga Raya ya, kemudian juga sehingga mengakibatkan korban jiwa. Betul. Seperti itu, dan ini barangkali saya menyikapinya dengan luar biasa sebetulnya ya, kalaupun berkembang opini, asumsi dan sebagainya, kita tidak dalam posisi menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita berpikir bagaimana supaya Raya ini tidak terjadi di anak-anak yang lain ya. Kasus-kasus seperti ini bukan tidak mungkin masih ada kasus-kasus ini yang belum tertangani. Oleh karenanya saya mungkin mengambil langkah-langkah ya. Kalaupun dalam hal ini dinas sosial seolah-olah disudutkan kan gitu ya, dengan kondisi seperti ini, nah ini sebagai konsekuensi ya. Sebagai konsekuensi pelayan masyarakat. Ya. Pelayan masyarakat itu seperti itu. Terkait ataupun tidak pasti ya, kita bagian dari pemerintahan itu, tapi kita menyikapinya dengan lapang dada dan bagaimana kita ke depan ya, langkah-langkah pokoknya ya, di samping kita memperbaiki sistem ya, mungkin yang mereka tuduhkan tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya juga salah. Ada baiknya buat kita untuk introspeksi diri, evaluasi ya, juga, evaluasi Pak, ya. di dalam, di internal kita, di dinas sosial, mungkin ada sistem yang salah, sambil juga kita melakukan langkah-langkah koordinasi dengan yang lainnya supaya sistem itu bisa berjalan. Sebagaimana di awal kita sampaikan bahwa sistem itu sebetulnya sudah ada ya di lapangan itu, dan mereka sudah melakukan langkah-langkah. Kader kemudian itu, tetapi ada sistem yang terputus. Ya, ini yang disampaikan juga kepada pimpinan, mungkin ada sistem yang terputus sehingga kemarin kita sampaikan ini perbaiki kita sistem itu. Sistemnya tidak harus buat lagi, sistemnya sudah ada, perbaiki sistem itu sehingga tidak terputus sampai ke kader tidak menyampaikan ke ini secara berjenjang. Nah, sehingga kemudian ketika informasi tersampaikan itu tidak ada langkah-langkah, kan gitu ya. Langkah-langkahnya harus konkret. Kenapa? Apa saja yang. Nah, ini menjadi evaluasi kita. Ya, tidak hanya di Dinsos saja sebetulnya, kita evaluasi ke teman-teman yang melakukan pelayanan itu, mungkin ada yang salah, kurang memberikan informasi, kan pasti orang berbeda-beda ya pemahamannya. Ketika kita menyampaikan ini harus diselesaikan dulu identitas dirinya, mereka merasa tidak terinformasikan. Oleh karenanya itu berarti ada sistem yang tidak sampai, bahwa ada benang yang terputus Pak ya. Terputus. So berarti kalau mau ke Dinsos itu salah satunya adalah dari identitas dirinya juga. Tadi di awal ya. Ini mungkin yang nanti ke depan ini bagi saya ini menjadi pelajaran sangat berharga ya. Pelajaran sangat berharga dengan konsekuensi seperti itu.
Kalau saya tidak dihujat mungkin saya santai-santai saja gitu. Ini pelajaran pentingnya ya. Jadi bisa lebih memicu Pak, Ini makanya kita tidak memotivasi justru. kita tidak terpuruk dengan aduh saya sudah dihujat padahal saya sudah melakukan ini itu saya jasanya sudah tidak seperti Jadi tidak perlu menginventarisir iya, jasa. dan saya tidak perlu harus mendatangi orang-orang. Ya. Sekarang ke depan bekerja saja sesuai dengan kemampuan kita, tupoksi kita, Maksimalkan. langkah-langkah maksimalkan, koordinasi lebih ditingkatkan, kan gitu. Kita tidak boleh benci terhadap seseorang yang mungkin menghujat dengan berbagai cara. Inilah cara mereka mengekspresikan kan gitu ya. Ini menjadi pelajaran berharga buat saya. Dengan catatan kita tidak ingin menyalahkan siapa. Oh ini di sini. Gak enak juga kan kita. Gak enak juga ya. Nah, ini juga sebagai bentuk apa ya bagi kita supaya kita lebih baik lagi. Cambuk positif Pak. Ya ini kita tidak boleh terpuruk dengan itu. Boleh kita menyesali jangan sampai terjadi supaya tidak terjadi lagi. Ya, jadi progres. Arahan Pak Bupati sudah jelas, jangan sampai terjadi lagi. Dinsos dengan tupoksinya sampaikan ke bawah. Kita ada mitra-mitra yang ada di bawah, pilar-pilar sosialnya harus berjalan. Sehingga di bawah ada SDM PKH, ada TKSK, ada PSM dan sebagainya. Ini juga harus bergerak menginformasikan paling tidak memberikan. Karena informasi ini sangat penting, edukasi ini sangat penting kepada masyarakat. Mungkin mereka tidak teredukasi, tidak tersampaikan bahwa ke Dinsos itu harus bawa ini kan. Kalau mereka persiapkan, tapi kadang-kadang masyarakat juga kan merasa itu dipersulit. Padahal kalau dilaksanakan, saya pikir tidak akan sulit. Ya, tidak akan sulit. Sekarang sistem sudah berjalan. Kependudukan sekarang kalau memang orang itu tidak bisa dibawa, bisa diundang. Kita juga mungkin sistem untuk pelayanannya di desa sudah bisa komunikasi karena teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Itu ya. Bahkan sebelum ke sini Pak Kadis ini katanya sempat bawa teman ke rumah sakit Sekarwangi ya Pak. Iya, ternyata kasus-kasus ini luar biasa ya. Ini juga menjadi pelajaran kita. Kasus Raya ini, almarhumah Raya ini menjadi trigger ya bagi kondisi-kondisi di masyarakat ya. Banyak ya ternyata maksudnya yang ternyata memang sekarang kemarin saja saya mendapatkan informasi terkait dengan penanganan ODGJ ini karena triggernya kan informasinya bahwa orang tuanya ini mengidap kejiwaan kan ya, orang dengan masalah kejiwaan kan gitu seperti itu. Ternyata tidak Pak ya. Muncul dan ini dibuktikan dengan perlu ini penanganan yang berwenang ya seperti itu. Ternyata muncul. Nah, berpengalaman ternyata kasus-kasus di masyarakat itu banyak ya yang perlu penanganan dan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri. Tidak mungkin bisa hanya mengandalkan dinas sosial saja. Saya pikir dengan kondisi hari ini tidak mungkin. Oleh karena perlu kita secara bersama-sama yang tadi disampaikan di awal, kepedulian sosial inilah, kesetiakawanan sosial inilah yang mungkin hari ini sudah agak tergerus ya. Nah, saya pikir kalau masyarakat di sekitarnya bisa menginformasikan hari ini mulai semua bergerak dengan kasus itu. Jadi Mudah-mudahan saling peduli Pak saling peduli. Dan ini yang diharapkan sebetulnya mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bagi ya, kita tidak semua hanya pastinya ya. Tidak bagi Dinsos saja, saya yakin kita juga kalaupun ada isu-isu tidak melayani di pingpong dan sebagainya, saya pikir mustahil ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga, tetapi kita sudah coba melakukan perbaikan sistem yang ada di kita seperti itu. Jadi kepedulian sosial judulnya nih, kesejahteraan sosial itu bisa terwujud ketika memang diawali dari semuanya kepedulian sosial semua pihak Pak ya, meskipun negara dalam hal ini pemerintahan mungkin sebagai salah satu bagian utama untuk sebagai pelaksananya, tetapi tetap butuh makanya ada konsep pentahelix butuh kontribusi ya dari semua pihak. Kalau konsep yang kita dikembangkan di negara kita konsep pentahelix ya, termasuk juga media massa ya, menyampaikan, menginformasikan yang berimbang kan gitu ya, untuk informasi-informasi tertentu. Kemudian juga dunia usaha juga, karena kalau mengandalkan pemerintah saya pikir dengan kondisi hari ini kita agak berat ya. Dengan persoalan yang ini kan kalau mengandalkan anggaran pemerintah harus direncanakan. Sementara kejadian di masyarakat itu tidak direncanakan, tiba-tiba muncul dan gitu. Ya tiba-tiba muncul seperti itu kan kita agak kebingungan. Tapi kalau peran sertamanya masyarakat, dunia usaha, pendidikan mungkin perguruan tinggi dengan ini tokoh masyarakat juga, media massa juga, ya ini wawasan
berkolaborasi nih yakin. Jadi intinya pemerintah itu siap bekerja keras lagi gitu. Iya, harus, Tapi ya. akan lebih maksimal bila didukung sama masyarakat. Ya pastinya mungkin itu ya tuh konsep pentahelik harus kita wujudkan Iya, nyata betul. harus nyata bukan hanya di wacana. Iya. Jadi pemerintah, kemudian ada tokoh masyarakat, ada Iya. akademisi, Akademisi. pengusaha, sampai dengan media massa. Media ya. massa. Dalam hal ini adalah komponen masyarakat yang dianggap menjadi pilar-pilar ya dalam melaksanakan dan bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tadi. Kembali lagi ini yang menjadi ironi ya. Mungkin sebelum nanti closing statement dari ketua atau dari Pak Kadis bahwa kepedulian sosial itu tidak terkecuali. Sehingga kita harus mengetuk dada kita sendiri ya, mengetuk nurani kita, bagaimana kita melihat bukan hanya diri kita. Kalau misalnya yang muslim nih misalnya, ketika kita mengakhiri ibadah sholat, kita ada assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum ke kiri, artinya bisa jadi di situ adalah pesan moralnya kita harus peduli ke kanan kiri. Nah itu baru khusyuk benar sholatnya gitu ya Pak Kadis ya. Iya betul. Jadi jangan lupa warga Sukabumi juga silakan kalau yang ingin berkonsultasi terkait dengan situasi kondisi sosial, kesehatan dan sebagainya, yang terkait dengan dinas sosial. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan dengan gamblang. Silahkan untuk bisa berkonsultasi dengan tepat. Ya, jadi dengan tepat itu dengan aturan ya. Sebaiknya membawa identitas yang membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia, KTP-nya mana dan sebagainya, karena itu penting sekali untuk dinas sosial bisa bergerak melayani secara lebih tepat. Gitu. Kalau mungkin ada masyarakat datang tidak membawa apa-apa, mengaku saya ini warga sini tapi tidak bisa membuktikan identitasnya dan sebagainya, ini akan menjadi kesulitan untuk semua pihak. Ketua, sudah ke arah closing statement? Jadi intinya adalah bahwa kasus Raya ini sangat menyedihkan, sekali. Turut prihatin. Tapi yang utama adalah sekarang bagaimana kita jangan sampai ada raya-raya yang lain. Jangan sampai terulang. Nah itu tugas semuanya, terutama tugas pemerintah, tugas dinas sosial, tugas dinas kesehatan, semua yang terkait harus lebih maksimal lagi bekerja, Pak. Betul. Termasuk tetangga, warga sendiri, karena itu kunci lingkungan informasi awal gitu. Kanan Jadi kiri ya. mari kita sama-sama berjuang untuk jangan sampai ada raya-raya yang lain. Gitu, Pak. Mungkin Pak Kadis karena ini sebenarnya sudah di penghujung acara ini. Mungkin nanti bisa melihat ke kamera yang sini atau kamera yang sana. Kamera yang sana Pak Kadis bisa disampaikan spesial untuk khususnya wargi Sukabumi semuanya, dan mungkin bisa menjadikan satu pesan moral juga untuk semua pihak. Apa nih yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada masyarakat nih? Silakan. Iya, yang pertama tentu kita harus bijak menggunakan media sosial ya, seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kepedulian sosial. Sepakat ya. Karena ini harus dilatih berulang-ulang kan gitu ya. Dengan cara melihat kanan kiri tadi, kalau dianalogikan filosofi sholat itu luar biasa kan. Melihat kanan kiri ketika kita salam, memberikan keselamatan. Saya yakin ini juga yang perlu dikembangkan. Yang terjadi kemarin mungkin ini menjadi pelajaran kita bersama. Ya. Kemudian juga kami juga siap melayani masyarakat dengan tentu kondisi-kondisi yang ada perlu dukungan dari masyarakat seluruhnya Kabupaten Sukabumi. Tidak akan optimal kita melaksanakan pelayanan, tetapi tanpa dukungan dari semua pihak. Ya tadi konsep pentahelik itu memang sangat dibutuhkan kan seperti itu. Kemudian juga mari kita sama-sama ya membangun Kabupaten Sukabumi tercinta ini. Mubarokah. Yang mubarokah, ya, artinya konsep mubarokah, maju, unggul, berbudaya dan barokah yang utama adalah barokah. Seperti itu sehingga tujuan dari visi misi ini memang betul-betul. Amin. Harapan saya ke depan ya kita tidak harus saling menghujat untuk dapat mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita bersama-sama ke depan. Baik. Itu barangkali Kang Hos, Ketua ya. Kalau disimpulkan tadi bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial dengan kepedulian sosial bersama. Betul. Kemudian saya Ahmad Zazuli sebagai host di klarifikasi podcast dari Kabupaten Sukabumi, ruang bicara di mana fakta tidak ditutupi. Kita mau closing nih. Jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya yang insya Allah tidak akan kalah menariknya lagi.
Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili KUI Kabupaten Sukabumi dan narasumber, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.